Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan detik hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkannya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, yang dengan nikmat-nikmat yang agung tersebut kita dapat kembali memenuhi salah satu panggilan, salah satu syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur. Dan alhamdulillah kita laksanakan salat zuhur ini secara berjamaah. Kita berdoa memohon semoga semua amal ibadah kita sampai dengan saat ini dan seterusnya adalah amal ibadah yang tercatat karena ikhlas karena Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar mereka beriman dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia di zaman itu tidak mengindahkan apa yang diseru oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak dakwahnya Nabi. Menolak dan menolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperkuat dakwah beliau dengan memberikan beberapa macam mukjizat. Dan kita tahu jemaah bahwasannya Nabi kita memiliki banyak mukjizat. Agar apa? Apa tujuan seorang rasul atau seorang nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya mukjizat kepada mereka? Salah satu tujuannya adalah agar manusia menyaksikan langsung ada kejadian-kejadian di luar nalar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia melainkan oleh zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang paling agung dibandingkan mukjizat yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya saja, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul sebuah batu. Dipukulnya batu besar tersebut yang dilihat secara kasat mata manusia, batu itu tidak mengeluarkan air dan tidak memiliki mata air. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa, "Anidrib bi'asakal hajar," pukullah batu tersebut dengan tongkatmu wahai Musa. Maka dipukullah batu tersebut, terbelahlah menjadi 12 bagian dan setiap bagian batu tersebut mengeluarkan air, memancarkan air. Agar apa? Agar Bani Israel melihat betapa agungnya ini, betapa besarnya, betapa luar biasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan bahwasannya yang dapat melakukan itu hanya Tuhan, zat yang menciptakan batu tersebut. Kemudian datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir sama mukjizatnya dengan Nabi Musa alaihi salam, namun lebih agung lagi, lebih besar lagi. Yaitu apa? Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan jauh bersama para sahabatnya. Di tengah jalan habislah persediaan air yang tidak bisa dipakai untuk minum melainkan hanya untuk berwudu. Atau dipakai untuk wudu tapi para sahabat tidak bisa minum. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam
memasukkan tangannya, telapak tangan kanannya ini ke dalam bejana, kemudian berpancarlah, keluarlah air dari jari jemari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya jemaah, mana yang lebih agung? Keluarnya air dari jari jemari atau keluarnya air dari batu? Pastinya keluarnya air dari tangan, dari telapak tangan. Kata para sahabat, kata salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat dengan jelas bahwasannya air itu betul-betul memancar dan keluar dari jari jemari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau ada mukjizat yang dimiliki oleh seorang nabi, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang kurang lebih sama modelnya. Hanya saja Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lebih agung dan lebih besar perkaranya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Nabi, namun manusia pada zaman itu, bangsa Arab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tetap tidak mau menerima dakwah Nabi dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan mukjizat yang paling agung. Kira-kira mukjizatnya apa, Pak? Mukjizatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat demi ayat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang paling agung berupa Al-Qur'an kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya adalah untuk menantang bangsa Arab di saat itu, yang mana mereka terkagum-kagum kepada para penyair. Ya, kalau zaman dahulu, Pak, para penyair itu diberi hadiah besar oleh para pemimpin, oleh para khalifah. Kalau zaman sekarang mungkin raja, diberi hadiah besar oleh raja, oleh presiden dan seterusnya. Makanya mereka sangat semangat sekali untuk menjadi penyair. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, kalau kalian terkagum-kagum, takjub kepada penyair, maka lihatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah aku beri sebuah kitab yang kalian sama sekali tidak bisa mendatangkan sepertinya, meskipun itu hanya satu ayat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab, bangsa Arab di zaman itu, ya, terlebih khususnya para penyair, untuk mendatangkan satu Al-Quran, mereka tidak mampu. Untuk mendatangkan satu surat, mereka tidak mampu. Yang lebih mudah lagi untuk mendatangkan satu ayat, dan mereka pun juga tidak mampu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Di dalam surat Al-Isra. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah seandainya bangsa jin dan umat manusia semuanya tanpa terkecuali mereka hendak mendatangkan Al-Quran, meskipun itu hanya satu ayat, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Kalau seandainya mereka itu bahu-membahu, tolong-menolong untuk mendatangkan satu ayat Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Oleh karena jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang nabi pendusta yang pertama kali keluar, dan keluarnya nabi dusta ini, ya, nabi palsu ini, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yang kita kenal namanya adalah Musailamah, ya, Musailamah. Karena orang ini adalah nabi palsu, maka dijuluki Al-Kadzdzab, ya, nabi pembohong, nabi palsu. Pernah suatu hari, ya, sahabat yang mulia yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, yang saat itu beliau belum masuk Islam. Ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin sowan, Pak. Ya, berkunjung ke rumah atau istananya Musailamah Al-Kadzdzab ini. Orang yang mengaku nabi. Ya, baik. Kemudian Musailamah ini bertanya, ya, wahai engkau, apa yang telah diturunkan kepada nabimu di kota Mekah? Maka
Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang tatkala itu belum masuk Islam, beliau menjawab, telah diturunkan kepadanya satu surat yang tak lebih dari 3 ayat, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semuanya 3 ayat ini diakhiri dengan huruf apa, Pak? Dengan huruf ra, ya, seperti saja di dalam syair. Kemudian Musailamah ini pun terdiam sebentar, kemudian membuka matanya dan mengatakan, sungguh aku pun juga telah diturunkan kepadaku satu surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia berkata, Amr mengatakan, apa itu? Dia pun menjawab, ya, ad-dhifda'. Mad-dhifda' wa ma adraka mad-dhifda'. Ya. Cukup lucu sekali, ya. Dhifda' itu artinya katak. Katak. Apa itu katak? Dan apakah kamu tahu itu katak? Amr bin al-As radhiyallahu anhu menatap wajahnya Musailamah dan mengatakan, wallahi innaka ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab. Demi Allah, kamu tahu kalau aku tahu bahwasannya kamu ini pendusta. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab suci kita, kitab Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau tahu hari itu, ya, diajak bicarakah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di hari itu kita membuka Al-Qur'an ataukah tidak. Satu-satunya kitab suci jamaah yang dijamin, ya, kemurniannya, kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Siapa yang menjaga Al-Qur'an jamaah? Allah Subhanahu. Bukan kita, Pak, bukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kemurnian Al-Qur'an hingga hari kiamat. Kalaulah seandainya satu harokat saja hilang, satu huruf saja hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan orang-orang yang menguak dan membuka bahwasannya, ya, ada satu huruf atau satu harokat yang hilang dari kitab suci Al-Qur'an. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh, ya, kami telah menurunkan az-zikr. Apa artinya zikir, Pak? Zikir itu artinya peringatan. Ya, sungguh kami telah menurunkan az-zikr, telah menurunkan Al-Qur'an, dan sungguh kamilah yang akan menjaga kemurnian Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab suci yang lain, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena, ya, di dalam Al-Qur'an beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwasannya kitab suci orang-orang terdahulu, kitab suci agama-agama yang lain, ya, adalah kitab suci yang sudah dirubah oleh pemuka-pemuka agama mereka. Artinya sudah tidak murni lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena Al-Qur'an ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjaga kemurniannya sampai hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang paling besar bagi umat Islam setelah mereka masuk ke dalam agama Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an inilah yang akan menunjuki kepada jalan yang paling benar. Ya, lillati huwa qawim. Kalau qawim, ya, artinya lurus, tapi kalau aqwam, jalan yang paling lurus, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Dan Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ketika mereka mau beramal saleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena kita tahu Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup, dan kita yakin betul itu Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita di dunia dan pedoman hidup kita kelak di akhirat. Pertanyaannya jamaah, kapan Al-Qur'an ini benar-benar menjadi pedoman hidup? Kapan, Pak? Ketika kita mau mentadaburi Al-Qur'an. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an serta artinya. Ya, serta artinya.
Apa maksud daripada pedoman hidup yang akan membawa kita kepada jalan yang paling baik yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah di dalam kaidah-kaidah untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia atau kelak nanti di akhirat, semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena ya tujuan utama diturunkannya Al-Quran bukan untuk dibaca. Tujuan nomor satu, Pak, ada beberapa tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang nomor satu bukan dibaca, apalagi dihafal, tidak. Tujuan nomor satu diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Ya, minimal kita mau membaca artinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Mubarak itu artinya yang diberkahi, yang penuh dengan berkah, yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mubarakun. Ya, kapan seseorang dapat bisa mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, liyadabbaru, agar mereka mau mentadabburi Al-Quran, waliyatadzakkara ulul albab. Kalau mereka mau mentadabburi Al-Quran, maka dipastikan mereka dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang indah dan bagus yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya perkara atau urusannya orang-orang yang mengedepankan akhirat daripada dunia, sehingga dia dapat merasakan lezatnya Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, Pak, ada sebagian orang saking cintanya dia terhadap Al-Qur'an sampai dia menghabiskan jam-jaman di setiap harinya untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Boleh dicoba jamaah. Ketika orang mengawali harinya dengan membaca Al-Quran, hari itu Allah Subhanahu wa taala akan berkahi untuknya. Ketika kita mau berangkat kerja, sisihkan waktu 10 menit, Pak. Daripada kita scroll HP, lihat berita ini, itu, dan seterusnya. Kalau ada kaitannya dengan pekerjaan kita, it's okay, no problem. Tapi yang jadi masalah, kita banyak baca berita yang tidak ada kaitannya sama diri kita dan sama pekerjaan kita. Yang terjadi apa jemaah? Ya, waktu banyak terbuang. Boleh nggak Pak baca berita, Pak? Boleh, ya. Boleh, tidak jadi masalah. Boleh, tidak jadi masalah, ya. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tapi yang jadi poin penting adalah apakah itu penting untuk kita? Kalau memang penting silahkan ditelaah, dipelajari dengan detail, dengan rinci, silahkan. Tapi kalau memang tidak ada kepentingan kita untuk membaca, mendengarkan berita, lebih baik kita alihkan waktu kita yang singkat ini untuk hal-hal yang lebih baik, justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi orang yang mengedepankan akhiratnya daripada dunianya, maka dia akan merasakan betapa lezatnya, betapa nikmatnya orang menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabatnya. Ya, kira-kira kalau satu halaman sekali kita baca, insya Allah tidak lebih dari 10 menit. Ya, tapi yang 10 menit itu jamaah, ya, tapi yang 10 menit itu yang sangat-sangat manfaat sekali, banyak sesuatu ya yang membisiki kita, yang membuat kita justru berhenti di tengah jalan. Artinya baru beberapa ayat sudah tidak nyaman lagi hati ini. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menilai seberapa bersihkah hati kita, kita lihat, kita nilai seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran. Ini nasihat untuk semuanya. Terlebih lagi ya
kepada orang yang menyampaikan ini. Ya. Kalau kita mau menilai seberapa bersihkah hati kita nilai. Apakah kita dekat dengan Al-Quran? Ataukah kita ketika membaca beberapa ayat kita sudah gelisah, maunya buka HP dan seterusnya. Ya, disitulah berkata sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum." Kalau seandainya hati kalian ini bersih, ma syabi'at min kalami rabbikum, maka tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa kenyang untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan surat yang paling agung di dalam Al-Quran pastinya adalah surat, ya, ayat Mumtaz, ayat kursi adalah ayat. Ya, kalau pertanyaannya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran apa? Maka jawabannya ayat kursi. Karena satu ayat penuh berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun surat apa yang paling agung? Maka pasti jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surat Al-Fatihah ini pembuka daripada Al-Quranul Karim yang isinya 114 surat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surat Al-Fatihah adalah surat sebagai pembuka daripada Al-Quranul Karim. Betapa pentingnya surat Al-Fatihah sampai kalau seandainya ada orang yang sholat dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya apa jemaah? Batal. Ya, sholatnya apa? Sholatnya batal. Berbeda, kalimatnya berbeda Pak ya, antara batal dengan gugur pahalanya. Berbeda. Ya, ada sebab-sebab yang membuat amal ibadah kita tidak mendapatkan pahala, namun tidak batal. Ada juga sebab-sebab yang kalau dikerjakan, kalau dilakukan akan membatalkan, artinya sholatnya tidak sah. Kapan dia? Ketika seseorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik itu imam atau makmum, wajib imam atau makmum, atau ketika kita sholat sendiri wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kecuali ketika imam ya jahar, mengeraskan suara di dalam sholatnya. Kalau subuh maka 2 rakaat. Zuhur, asar, imamnya sir kan ya, tidak mengeraskan suara. Maka 4 rakaat itu seorang makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ketika imam membaca suratnya itu dengan suara yang keras, maka di sini ada 2 pendapat. Dua-duanya kuat. Ya, dua-duanya kuat. Yang ingin mengambil pendapat bahwasannya tetap wajib makmum membaca surat Al-Fatihah meskipun imam membacanya dengan suara yang keras, maka silahkan. Atau yang ingin mengambil pendapat yang kedua juga tidak jadi masalah, yaitu ketika imam sudah membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang lantang, maka cukup ya makmum tidak lagi membaca surat Al-Fatihah. Namun intinya adalah ketika seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya, baik itu rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, maka dikatakan batal salatnya. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya tidak terhitung salat seseorang ketika dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat saja ingin menjelaskan sedikit saja tentang Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat Al-Fatihah dengan 3 ayat yang pertama yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb, apa artinya Rabb? Rabb artinya zat yang menciptakan dan yang mengatur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang telah mengatur alam semesta. Ya, al-alamin artinya adalah ya alam semesta. Ya, di dalam alam semesta ini hanya ada 2, Sang Pencipta dan yang diciptakan. Dan kita meyakini bahwasannya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini yang mengatur alam semesta, maka kita tidak perlu khawatir terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Kemudian Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini pengenalan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki rahmat seluas alam semesta. Ya, di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke bumi. Dengan satu rahmat ini seluruh umat manusia saling menyayangi. Dengan satu rahmat ini seluruh hewan dan binatang saling menyayangi. Bahkan hewan, binatang, buas pun sayang dan memiliki kasih terhadap anaknya. Itu semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu diturunkan ke bumi. Adapun 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala simpan kelak untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya, Malik Yaumiddin, rajanya hari kiamat. Rajanya akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ayat yang pertama mengajarkan kita untuk memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua mengajarkan kita untuk memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lebih mencintai dan menyayangi kita daripada diri kita sendiri. Oleh karena ya Pak, ketika seseorang mendapatkan ujian dan musibah, yang namanya ujian dan musibah tidak ada yang enak Pak ya. Betul ya Pak? Tidak ada yang enak. Semuanya terasa tidak enak, terasa pahit ya. Oleh karena ya kita diperintahkan untuk sabar. Ya, sabar itu pahit karena di padang pasir ya itu ada buah namanya sibrun yang pahitnya luar biasa. Ya, senada dengan ketika seseorang bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diuji, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berbagai macam. Ada orang yang diluaskan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dipersempit dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada orang-orang ya yang diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sehingga kelak di akhirat dia bertemu dengan Allah tidak sedikit pun membawa dosa. Ya, oleh karena ya Pak, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh jika Allah mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Diuji sama Allah tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Ya. Kemudian yang ketiga Malik Yaumiddin, ya, rajanya hari kiamat, hari akhirat. Ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di dunia haknya kita diambil oleh orang lain dan kita tidak mampu untuk kembali mengambilnya, maka yakinilah apa yang diambil oleh orang yang zalim kelak di akhirat kembali akan kita temui lagi. Ya, dan nanti di akhirat kita tidak lagi bisa membayar haknya orang lain dengan harta, Pak. Tidak lagi ada dinar, kata Nabi. Tidak lagi ada dirham, tidak lagi ada emas, perak, dolar, rupiah, tidak ada lagi. Kata Nabi SAW, yang zalim akan membayar kepada orang yang dizalimi dengan membayar dengan pahalanya. Membayar dia dengan pahalanya. Ya, oleh karena ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik ya untung sedikit halal ya dan tidak ada di situ hak yang dimiliki oleh orang lain daripada untung besar, untung banyak tapi ada haknya orang lain dan kelak di akhirat kita akan membayar hak orang lain itu dengan pahala kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita semua ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk menjalankan agama yang mulia ini. Dan tak lupa juga kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Qur'an dan menjadi orang-orang yang bersahabat dan berteman baik dengan Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.